Jika A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ijtihaduka fima dumina laka. Ijtihaduka utawi sungguh-sungguh sira fima ing dalam barang dumina kang den tanggung iyama laka kadewe sira wa taksiruka lan utawi PPK sira fima ing dalam barang tuliba kang den puri iyama mingka saking sira dalilun iku kang nuduhaken alan timasil basirati ing atase butane paningali ati minka saking sira iku kang nuduhaken ing atase butane paningali ati minka saking sira. Artinya Allah Ta'ala ma'lam bidzalik. Ijtihaduka kesungguh-sungguhanmu bima duminalaka pada apa yang telah dijaminkan dan ditanggung bagimu, wataksiruka dan kelalaianmu pada apa yang telah dituntut darimu, dalilun alan timasil basirati minka, itu menunjukkan kepada butanya mata hati daripadamu. Jamaah pengajian syariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Namun ada sementara jamaah dan saudara kita yang sudah 2 kesempatan tidak bisa hadir, yaitu Haji Hidayat di Kelapa Nunggal. Itu struk ringan katanya, akan belum melihat ya. Tapi insya Allah akan mau ngejenguk. Kenapa? Karena kalau kita nggak ngejenguk, kita berada tolak belakang dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu sebagian daripada akhlakul karimahnya, kalau diundang oleh orang-orang kalangan bawah, yang orang-orang miskin, ajalah. Beliau memenuhi undangan tersebut. Jadi lain kajelema beunghar sosok personate, justru sabalikna kanu miskin. Dan beliau senantiasa menjenguk muslimin yang sedang dalam keadaan sakit. Sebelum itu ya, kita mohonkan kehadirat Allah, Al-Fatihah marratan, dan biar sembuh. Biar sembuh. Kita juga nggak kepengen
Akang embuk tapi teh kering gitu teh. Dia kan cager akang macam gitu mah. Apa yang kita tidak mau harus kita inginkan juga tidak terjadi atas saudara kita. Seharusnya karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma shfi anta syafi wa afi anta al-afi. Shifaan la yughadiru saqaman wala aman. Rahmatika ya arhamar ijtihaduka, kesungguh-sungguhanmu. Begini artinya, kita semua dengan pendidikan apapun kita sebenarnya secara manusiawi sama, dari sisi bahwa kita mempunyai dua penglihatan. Yang pertama, kita punya penglihatan mata kepala. Yang kedua, kita mempunyai mata penglihatan mata hati. Jadi ini penglihatan, ini namanya ainur ra'si, penglihatan kepala. Yang di dalam sini ainul qalb, atau diungkapkan dengan kata lain al-basirah, penglihatan mata hati. Bagaimana sekarang bedanya antara mata hati dan mata kepala? Jawabannya, kalau mata hati itu diperuntukkan guna dapat merekam amrun mahsusan, perkara-perkara yang bisa diidrok oleh panca indera, sesuatu yang bisa digapai oleh panca indera. Contoh seperti gelas, bisa dipegang, bisa diendus, bisa dilihat, bisa dirasakan kalau kita jilat. Kalau dengan indera tangan ketahuan licin atau kasarnya, maka gelas ini amrun mahsusah, perkara yang bisa diidrok oleh indera. Kalau mata hati, sasarannya bukan amrun mahsusah, tetapi perkara itu sasarannya adalah amrun makul, perkara yang hanya dapat dijangkau oleh akal. Jadi kalau mata hati itu hanya dapat mengidrok dan menggapai perkara yang bersifat makna. Contoh, lihat, kullu fi'lin yarfa'ul fa'il. Setiap fi'il itu merapakan kepada fa'il. Pengertian ini hanya dapat dimengerti oleh hati kita, karena merapakannya fi'il kepada fa'il tidak bisa dihidup dengan indra. Itu perkara makna, perkara yang hanya dapat dimengerti oleh akal. Kemudian Al-Imamul Haddad di dalam kitabnya sepertinya minimal mengidentikan antara mata hati dengan mata kepala. Cuma beliau membahasakannya mata kepala, membahasakannya mata hati itu dibahasakan dengan mir'atul qalb, artinya cermin hati. Cermin hati dengan cermin biasa yang nempel di lemari itu ada sisi kesamaannya, cuma berbeda dalam sasarannya. Kalau cermin lemari
sasarannya amrun mahsusat, perkara-perkara yang bisa digapai oleh panca. Contoh, kalau kita berdiri di depan kaca, di depan cermin, maka semua apa yang ada pada diri kita di dalam cermin itu dapat terekam. Cermin itu dapat merekam. Namun ayah jarawat tilu ngalonyok dina tungtung hiru bulati kecap waktu urang ngenteng eta jarawatna ayah itu ayah. Jelas-jelas kita berkumis begitu ke depan, lumit kumisna moal malaikat kejadian moal. Mun urang kumisan ngaca pasti kumisna ayah. Semua apa yang ada di hadapan cermin pasti terekam oleh cermin. Daripada perkara mahsusat. Ngan lamun kieu mah ayeuna ari piil teh ngarapakeun kana pahil, kana jenis sangareukeun kana kaca teh moal bisa karekam. Karena itu mah perkara makna yang hanya dapat dimengerti dan direkam oleh Nah kemudian cermin hati, di hati juga ada cermin. Nah ini merekamnya perkara makmulah, perkara yang hanya dapat dimengerti oleh akal. Seperti masalah ilmu direkam oleh cermin hati. Maka kita butuh untuk senantiasa menggosok cermin ini agar menjadi bening dan jernih. Kalau sifatnya sudah bening dan jernih, maka daya rekamnya akan semakin sama dengan cermin lemari. Kalau bening dan jernih, daya rekamnya makin bagus. Kalau kacanya buram, waduh, banget kurang ya, woi. Ini kos dina kabut. Nah itu. Jadi kita mempunyai dua penglihatan mata kepala dan penglihatan mata hati. Kemudian sebagaimana halnya penglihatan mata kepala, kadang-kadang orang penglihatannya jadi buram, bisa katarak, buram tante katarak teh. Aduh, dengeran kacilan. Orang jual ini umi, cina ini wargaya, aja deh, kalau di bau-bau ke, dah tetap puan orang buram, kabut tuh istu ini katarak. Mana ulah-ulah alamannya, dengeran tuh katarak. Mata kepala kadang parah-parahnya sampai ada mata kepala yang tidak dapat melihat, yakni seperti mata kepala, mata hati pun sama. Mata hati ada yang melihat, daya lihatnya demikian kuat, ada yang daya lihatnya buram, bahkan ada yang Nah di sini akan dinyatakan ijtihad. Orang hanya hokeun mata hati nu kumaha anu buta teh, ijtihad kesungguh-sungguhanmu pada perkara yang sudah ditanggung untukmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisil masalah rezeki. Rezeki itu sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu, tetapi Allah menjamin rezeki untuk kita bukan merupakan satu keharusan. Perkara anu kudu ka Allah mah kumaha daengna Allah we. Bahkan kan walaisa karuka makhsusan liman ata'aka wa aqbal alaik wal huwa maghdulun bisabqi liman syi'ta min khalqika wa in asaka wa a'udhu anka. Kemurahanmu ya Allah tidak engkau khususkan kepada orang yang senantiasa taat kehadiranmu, tidak dikhususkan kepada orang yang senantiasa taat kepada Allah, tidak dikhususkan kepada orang yang menghadap kepada Allah. Bal huwa mabdulun bisabqi, tetapi kemurahanmu itu engkau berikan dengan melalui sabkul kitab kepada siapa saja yang engkau kehendaki, meskipun orang itu tukang maksiat kehadiranmu. Ya.
Itu maha mengandekainya Allah. Tukang taat barang sah. Unaon ayeuna tukang durhaka mali subur mah. Kudu menang duit, kudu menang duit. Itu Allah maha menaki. Geus urusan Allah kudu ulah digomeng-gomeng. Tarimakeun jeung jelema balangsa. Insyaallah lamun urang sabar mah keke ku Allah Subhanahu wa taala diro. Innallaha ma'as. Masalah-masalah yang kita hadapi itu biasanya kita akan mendapat jalan keluar kalau kita hadapi dengan kesabaran. Ya, masalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena fadl Allah, karena Allah berbuat baik kepada kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Rizqian Allah. Dina masalah rizki anu jelas-jelas geus dijamin ku Allah, tanggung jawab Allah, urusan Allah dina masalah rizki. Orang mani sungguh-sungguh na pohara duk muut duk nyupot nyawa ngaluarkeun gesang badak gesang leutik bali poe leumpang poe bali poe menangan 20 aduh aku wa taksiru kafi matliba minka, dan kelalaianmu pada perkara yang dituntut oleh Allah darimu, seperti masalah naon? Masalah sholat, masalah puasa, masalah aurat, yang semuanya itu diperintahkan oleh Allah agar kita kerjakan, dan secara adat itu bisa menyampaikan kita ke hadratul kursi, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ari masalah rezeki anu geus dijamin ku Allah urang nya-nya, ari masalah salat wiridan sareng zakat anu diparentahkeun ku Allah eta mah kudu dilakukeun ku urang, kudu dinyakeun urang lala. Ini kalah buat kalau kali kita sungguh-sungguh dina masalah rezeki padahal dijamin ku Allah. Lalawara dina masalah salat wiridan jeung zakat padahal eta mah parentah. Kalakuan anu kitu teh dalilun ala timasil basirati bika, menunjukkan bahwa mata hati kita buta mata hati maneh leuwih milih kana dunia batan akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal sudah bertolak belakang dengan perintahnya Rasul. Man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu wa man ahabba dunyahu adarra bi akhirati. Barang siapa yang cinta dunianya lebih memilih kehidupan dunia ketimbang akhirat, maka dia akan merusak akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu, barang siapa orang yang mencintai kehidupan akhiratnya, adarra bi dunyahu, maka dia akan memadaratkan dan merusak dunianya. Dunia dan akhirat itu oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib digambarkan laksana keberadaan barat dan timur. Sejauh kita berangkat menuju barat, sejauh itu pula kita meninggalkan timur. Antara timur dan barat tidak akan pernah bersatu. Kalau kita ke arah barat, timur kita kalau kita ke arah timur berarti barat kita. Kalau kita memilih akhirat, dunia kita tinggalkan. Kalau kita memilih dunia, akhirat kita tinggalkan. Makanya seseorang gak usah tanyain bagaimana sih pula, katanya begitu. Hambur-hambur sumut cenah nanya begitu. Tempoe kalau kuanana lamun usahana getol kajida pasti ibadahna oge kur. Lambaran ditinggalkan. Karena dunia dipilih. Kamu ketol ibadahna mual hartana oge. Secara asalnya karena dunia diting
ditinggalkeun secara asal. Ngan kabeh ditunam alam jeung milih akhirat mah teh jadi dibalik. Dan dunia mah sifatna teh beda kos nini anu make rarangken. Ini lamun ku urang ditinggalkeun, urang mah ngaliuk teh ka akhirat we. Berarti eta nini teh dicuekeun. Ini lamun dicuekeun ulah teu nini. Nu ngorakeun lamun geus dicuekeun mah mainna teh menasa disapirakeun. Nuntuna manehan teh nyentai kaperdaya kumaha carana supaya orang tertarik komo ieu nini ajak ku jalan di tengah jalan mudah-mudah ka urang. Siapa sebenarnya? Kalau kita mengabaikan dunia, berpaling dari dunia itu akan mengejar. Cuman awalnya memang orang kalang jangan salah, semua juga begitu. Coba geura ayeuna ayo. Eta teh goda ka kiai, goda ka ustaz. Eta ada mas pangeurana. Sabar we. Julumiah teh disimpan di kesuntun. Pertama, bukan seorang yang datang sama akal berkeluh kesah, mengadukan halnya. Cuma teh masalah naon? Ada teh masalah usi asupan. Aduh, macarana teh nyakan nya. Nya itu masalah eta. Yang apa namanya, yang dianggap buruk sehingga menunjukkan kepada butanya mata hati itu kalau kita terlalu bersungguh-sungguh di dalam masalah rizki. Hari gitu mah sederhana we. Maksud moal naman teuing karena masalah dunia mah. Sebab aya namanya ya masalah dunia mah lamun memang dasarna bakal jadi milik urang moal ka mana kuda lari jangan diur. Nasib orang siapa tahu pan gitu teh jadi tukang dagang. Bari tok teh di pasar kembang ngeukeun mah bari. Betek sederhana we. Anu penting mah ibadah. Jadina dina usahana teh sholat waktu mah eta mah kewajiban tuh dicaritakeun kabeh digarap. Eta usaha teh duha kagara, tahajud kagara. Bahkan sanajan 2 rakaat salat sunat mutlak dilakukan kumanehna. Ini berarti usahanya tidak ijtihad, tetapi usahana teh perteng khairul umur awsaluha. Sebaik-baiknya urusan itu adalah yang perteng. Kalau kita mah usaha kita nuduhkeun kana buta mata hati. Eta mah bagus begitu mah. Eta anu kana buta mata hati teh nu tadi dug nyuu bot nyawa. Poho beurang lempang poek buat poek. Duh, tapi kan ka ayeuna balik ieu tos usaha teh teu sempat mandi acan jam 12 peuting. Kata bangun minum ku oli. Ayeuna mah sare teu sing ngecek bacaan naudzubillah jangan sampai biar kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Karena itu malmuman biar kita dapat mengemban syariat agama ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ulah terpikir kasih patan kalau mata hati buta. Ya, terus nanti sedikit yang tadi. Wa man ahabba bidunya wa adara akhiratah fasiru mayaqo ala mayafna. Sahabat Kanjeng Rasul, siapa orang yang cinta dunianya maka berarti ia merusak akhiratnya.
Siapa orang yang cinta akhiratnya, maka berarti ia merusak dunianya, karena dunia dan akhirat tidak akan pernah bersama-sama. Ada salah seorang daripada sahabat yang sengaja dia masuk ke tentrem lalu kina celik putih celak herang adem ayem punya supaya gitu ayo nama usaha ongkoh dagang ongkoh eta barang dirasakeun tidak kahiji eta antara ibadah jeung dagang. Tuh bisa horeng ayeuna ibadah dibawa dagang. Itu teh kahiji. Ayeuna saur eta sahabat geus ditinggalkeun teh dagang teh malah memilih ibadah we geus. Lihat benar. Jadi antara dunia dan akhirat tidak pernah mau bersatu. Saur Kanjeng Rasul fa'asiru ma yabqa ala ma yafna, maka kudu pada milih mane ma yabqa kanu kekal ala ma yafna batan anu ruksak anu pana, tegasna pilih akhirat ulah milih dunia, sebab hari akhirat nama kekal, hari dunia mah bakal ruksak. Mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma saudatuka alam tani wa tudu ilayya inna ajati ilahi la tansa